Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskan, tetapi aku mendengar suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangannya kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, berkatanya, tidak akan ada penunggaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah ketujuh keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah ambil gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya, kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Tema kita pada saat ini yaitu siapa orang banyak yang tak terhitung itu. Siapa orang banyak yang tak terhitung itu? Malala Yousafzai adalah seorang gadis Pakistan, kelahiran tahun 1997. Dia berbicara lantang tentang hak-hak perempuan demi mendapatkan pendidikan, meski menghadapi ancaman dari Taliban. Suaranya manis seperti madu bagi mereka yang mendambakan pendidikan dan kebebasan, namun pahit bagi yang merasa terancam oleh perubahan dan kebenaran yang disampaikan. Malala akhirnya ditembak oleh Taliban,
tetapi ia bertahan hidup dan terus memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi perempuan di seluruh dunia. Dia diusingkan ke Inggris, menyelesaikan studinya di Oxford, dan terus berjuang dari sana membela hak-hak perempuan yang tertindas. Kisah Malala mengingatkan kita bahwa menyampaikan dan menerima keberadaan seringkali datang dengan rasa pahit, tapi itu yang membawa perubahan dan pembaharuan. Wahyu 10 ayat 1-11 menggambarkan sebuah penglihatan yang dialami Yohanes tentang malaikat yang perkasa turut dari sorga, membawa sebuah kitab kecil terbuka di tangannya. Di tengah penglihatan ini Wahyu 10:9 menjadi fokusnya karena mengandung makna mendalam tentang menerima dan memahami firman Allah. Memakan gulungan kitab melambangkan proses internalisasi isinya, karena pemakan kemudian dapat bernubuat kebenaran yang terkandung di dalamnya. Yehezkiel pasal 3 ayat 1 menerima firman Tuhan bisa menjadi pengalaman yang manis karena kita merasakan kasih dan janjinya. Namun saat firman itu menyentuh inti kehidupan kita, seringkali ada aspek pahit yang mengungkapkan dosa dan kesalahan kita, memanggil kita untuk bertobat dan berubah. Dalam hidup ini menerima firman Tuhan seperti makan gulungan kitab. Dalam penglihatan Yohanes, firman Tuhan memberi kita penghiburan dan pengharapan, tetapi juga menantang kita untuk meninggalkan dosa dan hidup benar di hadapannya. Saat merenungkan firman Tuhan, kita juga harus siap menerima kedua aspek ini, manisnya kasih dan janji Tuhan, serta pahitnya konfrontasi dengan dosa kita. Dengan demikian kita mengalami pertumbuhan rohani yang sejati, tidak hanya memberi sukacita tetapi juga mengarahkan kita pada pertobatan dan pembaharuan hidup yang nyata. Bukan hati kita untuk firman Tuhan. Bersiaplah untuk menerima manisnya dan renungkanlah aspek kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes, tetapi bagian ini adalah benar terjadi, di mana ia melihat di dalam penglihatan itu sungguh terjadi, dan apalah gambaran dan makna bagi setiap kita saat ini. Mungkin di dalam kehidupan kita adalah firman itu adalah pahit yang dimaksudkan bahwa ketika ia menegur kita di dalam hal-hal hidup kita, bahkan ditegur kita sudah nyaman di dalam situasi dan keadaan dan perilaku yang kita lakukan tiap-tiap hari, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kesenanganmu adalah bukan kesenanganku, tetapi kesenanganku adalah membawa kepada kamu hidup yang kekal. Itulah sebabnya seringkali kita bertentangan dengan firman Tuhan, bahkan seringkali kita juga tidak mau tunduk di bawah pemerintahan firman Tuhan. Itulah sebabnya bagian ini mengajarkan bagi kita setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus, memang mengikuti Tuhan itu adalah harus menyalibkan diri. Menyalibkan diri dalam hal apa? Segala sesuatu yang nikmat yang tidak dapat memuliakan nama Tuhan, kita harus meninggalkan dan membuang. Tetapi segala sesuatu yang pahit tetapi memuliakan dan mendatangkan keselamatan jiwa kepada hari penghakiman kelak, maka itu adalah pahit. Siapa yang jujur? Jujur tetapi ia ditipu, jujur tetapi ia direndahkan, jujur tapi banyak musuh, itu tidak gampang. Tetapi bagi Tuhan, ketika kita ada dalam Tuhan, mengajarkan bagi kita supaya kita setia dan tetap taat, supaya kita bisa mengalami perubahan. Dan bukan hanya diri kita yang mengalami perubahan, tetapi orang lain juga merasakan perubahan itu. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga. Kami mengucap syukur buat firman-Mu di mana ada gambaran dan penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Tetapi dalam satu contoh yang diberikan bagi kami bahwa firman itu memang pahit, tetapi bertujuan untuk membangun dan merubah hidup kami lebih baik dan lebih baik, bahkan supaya kami bisa mendapatkan keselamatan yang kekal, yaitu keselamatan jiwa. Itulah sebabnya berikan bagi kami Roh-Mu Tuhan, supaya kami mampu melakukan dan supaya kami mampu untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.